Halo, halo. Oke, kali ini kita balik lagi ke Sword of Convalaria. Jadi guys, kemarin itu habis gacha all in ya, buat SP Samantha guys. Nah ini sampai tinggal 160 ya goblok saja. Ini di akun yang lain ya guys, bukan akun utama. Nah ini guys, akhirnya guys dapat SP Samantha ya. Jadi aku gacha di 5 akun kalau nggak salah, itu nggak dapat sama sekali guys. Baru kali ini dapat SP Samantha. Jadi ya kita review lah ya. Kira-kira wajib digacha atau enggak gitu ya. Oke, langsung ke trade-nya dulu ya guys. Bintang satunya, before attacking inflicts judgment brand for 2 turns. Jadi sebelum attack ya, jadi setiap attack pasti dapat judgment brand ya, karena dia sebelum attacking, jadi udah pasti dapat. Judgment brand itu di buff nambah damage taken. Oh ya, jadi musuh yang kena judgment brand itu kena debuff guys. Debuffnya itu dia jadi nerima damage itu 10% lebih banyak gitulah ya. Dan AOE damage taken by an additional 5%. Jadi kalau AOE itu nambah 5%. Jadi intinya kalau damage kalian 100%, nyerang musuh yang punya debuff judgment brand itu jadi 110 kalau single target, kalau area jadi 105 gitulah selama 2 turn ya. At the end of the turn triggers the judgment strike. Apa judgment strike? Nggak ada penjelasannya. Nggak ada penjelasannya guys. Oh ini efek deals 30% magical AOE damage to enemies with judgment brand in battle. Oke. Jadi setiap akhir giliran ya guys ya, itu musuh yang punya debuff judgment brand itu kena judgment strike guys. Judgment strike itu apa? Itu deals 30% magical AOE damage to enemies. Nah gitu guys. Jadi walaupun posisinya di mana aja ya, harusnya di posisinya di mana aja itu ketika punya debuff judgment brand, mereka bakal kena damage 30% AOE ya. Itu efeknya judgment strike lah. Dan dispel 1 buff. Wah, guna banget ya. Dispel 1 buff ini lumayan lah. When the character has Radiant Watch, apalagi ini. Nah ini Radiant Watch when gained repeatedly duration stack. Oke. Jadi durasinya bisa di stack ya guys. Semua allies di 5 tiles ya. Jadi 5 tiles sekitar SP Samantha lah, itu kena aura efeknya Radiant Watch. Radiant Watch itu ada another turn dispel 1 debuff. Oke, jadi dispel debuff gitu guys ya. Jadi bisa apa ya, hitungannya dia anti debuff juga jadi ya Samantha ya. Gain Radiant Blessing.
Nah, Radiant Blessing ini apa, Cok? Nggak dijelasin ya. Radiant Blessing itu apa ini? For 2 turns. Jadi selama 2 turn ya, guys. Terus yang kedua, for all aggression and papal stage allies before attacking with class skill, inflict judgment brand on enemies for 2 turns. Oke, jadi khusus buat ini ya, kru aggression. Aggression itu, nah ini guys, aggression. Nah, termasuk Marsil ya. Wah, berarti ya lumayan cocok ya sama Marsil kombonya. Beryl, Nono Will, ya karakter-karakter gitulah. Auguste, Tristan, Esperalia, Rico, Karis, Homa, sama Luvata gitu ya. Atau ini kalau yang Angel, terus Stormbreaker, sama Papal State guys. Lash, Paul, Miguel, itu gila banyak banget ya berarti. Papal Set sama Aggression itu bisa ngasih debuff Judgment Brand guys. Judgment Brand itu tadi yang ini ya, yang increase damage taken ini ya. Nah, ketika musuh yang, jadi sebisa mungkin itu semua musuh di field itu kena debuff Judgment Brand guys. Intinya gitu guys. Supaya mereka itu walaupun di luar range-nya si SP Samantha, mereka kena damage 30% ini guys, yang magical AoE damage ini guys. Jadi ya gila banget sih ini ya, SP Samantha ini ya. Terus masih belum selesai ya. When the character has Radiant Watch yang ini tadi. Berarti ketika Samantha punya Radiant Watch, increase damage multiplier to 100%. This effect does not inflict judgment brand. Ada multipliernya lagi. Damage-nya nambah gitu guys, 100%. Gila sih. Gila ya. Ini cuma dari trade-nya doang ya. Itu pun bintang 1 gitu guys. Bintang 2-nya enhancement effect increase max HP and aim attack 8% before attacking inflict judgment brand. Oh ya sama lah ya. Cuma nambah HP sama aim attack 8%. Yang ketiga increase HP 8% before attacking. Oke. When the character attacks target with judgment brand, increase crit by 15%. Iki makin gila ini guys ya. Jadi pas bintang 3-nya itu ketika nyerang musuh yang punya debuff judgment brand, critical nambah 15% guys. Sementara Judgment Brand itu kalau kalian satu tim itu Papal State sama Aggression ya, berarti kan semua bisa nge-apply Judgment Brand ke musuh ya, di semua walaupun di luar range Samantha. Itu skill Judgment Strike-nya bisa critical guys, tanpa Samantha nyerang atau keluar apa energi gitu ya. Di setiap akhir turn dia critical guys, 15%, lumayan banget. Terus at the start of the battle gains Radiant Watch. Nah ini nambah gila lagi nih.
Jadi Radiant Watch ini kan bisa di stack ya. Penting banget sih buat bintang 3 ya minimal, supaya dapat Radiant Watch terus guys. Radiant Watch ini penting banget ya. Lanjut ke 4, increase 16% guys sekarang di bintang 4. M attack sama HP nambah 16%, before attacking break oke, sama when the character casts oke, increase crit start battle oke. Ini berarti cuma nambah HP sama M attack 16% ya. Yang kelima bintang 5 pas HP M attack 16, go attacking, judgment 2 turn, increase crit 50% guys. Ini udah gila ya. Terus yang kedua, at the start of battle grant Radiant Watch until the start of the next turn and expand the Radiant Watch aura effect to the entire battlefield guys. At the start of the turn recovers 1 energi. Udah fix ini harus bintang 5 ya guys ya. SP Samantha ya. Fix harus bintang 5. Radiant Watch-nya global guys. Udah nggak usah sekitar 5 tiles lagi, walaupun 5 tiles itu udah gede banget ya. Tapi bintang 5-nya ini global guys. Udah fix sih. Harus bintang 5 ya. Oke, kita langsung lanjut di skillnya guys. Nah ini aku skillnya kan akunnya masih level 3 berapa ya, 39 ya guys ya. Jadi masih kebuka rank 7. Tapi nanti kita bahas semua lah ya sekalian ya. Oke, dari rank pertama ini aku ngambil energy restoration guys. Kenapa? Soalnya Samantha ini skill-skillnya butuh banyak energi guys. Skill-skillnya ini loh, ini energi 3 butuhnya. Ini 1, ini 3, 2. Sementara SP Samantha itu emang mainnya skill guys, jadi butuh banget energi. Tapi kalau misal kalian ambil ini Chain of Regeneration, at the end of the turn heals the character and the ally with the lowest HP percentage 3 tiles well. Oke, healnya lumayan kenceng lah ya, 50% dari M attack ya. Lumayan kenceng, pasif lagi ya. Terus di 3 tiles di sekitar SP Samantha ya. Oke guys, tapi sayang aja guys. Maksudnya SP Samantha itu fungsinya buat damage dealer ya, menurutku. Jadi sayang aja kalau misal ambil skill healnya gitu guys. Kenapa? Karena di rank ketiga ini itu bisa nge-heal juga guys. Nah ini aku ambil yang kiri ya. Energi cuma butuh 1, cooldownnya 3, instant heal all allies within 3 tiles 30% of M attack. All allies 30%. Sementara ini cuma the lowest HP ya, HP yang paling terendah yang bisa dapat heal, jadi cuma 1 orang. Tapi kalau ini bisa area 3 tiles, lumayan gede ya 3 tiles itu. Random 1 stack of Radiant Shine. Nah ini Radiant Shine ini apa coba, gak jelas ya. Tumben-tumbenan Convallaria
kayaknya ada masalah di terjemahannya guys ya. Karena Radiant Shine ini apa ya? Nggak ada penjelasannya. Atau ini typo gitu ya. Dan 9 stack of Radiant Watch harusnya ya. Anti heal immunity. Jadi buat tank-tank yang kena debuff healing resist, disable healing resist itu hilang, bisa imun, bound resistant, imun to one bound debuff, gak bisa di bind itu selama 2 turn guys. Nah ini grant the character Radiant Watch until the start of the next 2 turns. Jadi selain nge-heal ini bisa ngedapetin buff Radiant Watch ya guys. Jadi ini penting banget karena susah ya dapat Radiant Watch. Ini ada dua dari skill-skillnya lah ya dapat Radiant Watch. Terus kalau di trade-nya itu pun harus bintang 5 dulu kalau nggak salah ya, baru dapat Radiant Watch. Jadi di awal aku sih nyaranin ambil yang kiri ya. Tapi kalau mau ambil yang kanan itu ya gak apa-apa sih. Dia lebih ke damage ya. Walaupun nggak begitu gede lah areanya, cuma di 4 tile sekitar musuh ya. Jadi kayak plus gitu yang areanya itu 150%, lumayan gede lah ya. 150% AOE lagi ya, itu gede ya. Biasanya AOE itu di bawah 100% guys, tapi ini 150. Emang range-nya emang nggak gede ya, jadi wajar lah 150. Inflict Bound Vision. Bound Vision ini reduce the max range of range skill. Wow, baru ini ya ada debuff kayak gini. Jadi range musuh di range skillnya musuh itu berkurang 1 tiles guys. Bound Vision. Terus move 1. Terus selama 2 turns. Terus transform tiles within range into burning. Wah, ini sebenarnya oke banget guys. Jadi kalau mau ambil Castalia, mau dipakai Castalianya boleh. Jadi ambil ini sama ini gitu guys ya, itu juga boleh sih, karena bisa turn tiles into burning ya. Itu jarang-jarang ada karakter yang bisa. Tapi kalau Castalianya seret ya, ambil kiri aja guys sarannya. Oke, lanjut di rank 5. Ini udah pasti yang kanan ya. Energy recovery when hit by an active attack, damage taken is decreased by 8% upon receiving an active attack, additionally recover 1 energy. Ini penting. Jadi ketika digebuk musuh itu recover 1 energi gitu guys ya. Simple itulah. Karena Samantha ini butuh energi banget. Ini aja 3 ya, energinya 3. Ini 1. Ini pun instan ya kan. Ini 1, 3, 2. Belum skill bawaannya. Skill bawaannya 2. Kita review skill bawaannya dulu ya. Light of Judgment for all sins, deals 7% AOE damage. Ya lumayan lah. 3 kali 6 ya areanya. Increase damage multiplier to 100% for enemies in the 1 kali 6 area in the middle. Jadi guys, khusus buat musuh yang ada di tengah 1 kali 6 ya.
Jadi dari depan sampai belakang itu damage-nya 100% guys. Tapi kalau yang kanan kiri itu cuma 70%. Nah gitu ya guys ya. Jadi ini kalian harus ngepasin di tengah ya kalau bisa, biar multiplayernya itu 100% gitu guys. Ini skill bawaannya ini enak banget ya. Areanya gede, 3x6 ya guys ya. Kayaknya nggak ada karakter yang area 3x6 ya. Asperalia 3x5 kalau nggak salah. Ini 3x6 guys. Terus tanpa cooldown. Gila gak? Cuma butuh energi 2 tanpa cooldown. Jadi buat di awal ini oke banget ya. Oke, lanjut. Yang kiri tadi nggak worth ya guys ya. Ini nggak eksklusif punya Samantha. Karakter lain juga bisa. Damage second decrease 30%, aktif one time per round. Ya nggak spesial lah ya. Makanya ambil yang kanan. Oke, lanjut rank 7. Aku ambil yang kiri guys. Kenapa? Oh, kita jelasin dulu ya. Instant dispel 2 buffs from all enemies within 5 tiles of the character and grant the character Radiant Watch. Nah ini guys, karena butuh buff Radiant Watch until the start of the next 2 turns, then performs Force Alert. Ini jadi kayak alert biasa, tapi kalau alert biasa kan nunggu musuhnya gerak baru aktif ya. Kalau Force Alert ini walaupun musuhnya nggak gerak tapi ngaktifin skill itu aktif guys alertnya. Dan bisa ini guys, interrupting their turn gitu. Jadi yang kena alert turnnya habis ya gitu ya. Itu gila sih, skill gila ini ya. Oke lanjut ya. Force Alert karena interrupted in the area, dealing 50% magical AoE damage to enemies. Ya nggak gede lah ya damage-nya. The target and interrupting their turn guys. Nah ini yang penting. Jadi alertnya itu range-nya 5 tiles guys. Dari SP Samantha. Itu gede banget ya. Mungkin kalian udah nyoba di trial SP Samantha ya, pas di summonnya itu kan ada skill yang alert ini guys, gede banget. Jadi ketika musuh mau jalan gitu ya, itu ternyata langsung habis guys. Jadi ini skill gila sih ini. Can be trigger up to 3 times per round. Alertnya 3 kali guys gitu. Dan ini instan loh guys. Jadi pas kalian aktifin ini kalian bisa turn lagi gitu. Gila sih. Energi cuma 1, cooldown 3. Ya oke lah. Kalau yang kanan ini kalian ya boleh sih ambil yang kanan ya, atau pakai Castalianya. Jadi ambil dua-duanya ini. For all aggression allies in battle, increase attack 10%, def 20%, skill damage 10%, AoE damage 20%. Ini sebenarnya gila guys. Aggression termasuk Marsil ya. Jadi skill-skillnya Marsil yang area itu plus 20%. Udah gila ini. Kayak Asperalia area plus 20%. Tristan Rico gitu ya kan. Jadi terserah sih, kalau kalian mau ambil ini juga boleh aja gitu ya.
Lanjut. Oke, ini gebuknya ya. Aku masih belum baca sih guys. Jadi deal 3 hits of dot. Oke, berarti 23 kali 3 itu 69% ya. Kenapa 69? Areanya plus ya. AOE tapi cuma plus doang, satu tile sekitar musuh. Ya, oke lah. Ini 80% magical damage inflict scorch on the target for 2 turns. Tapi range-nya 2 tile dari SP Samantha gitu ya. Range-nya kecil ya. Kalau aku sih mending ini guys. Range-nya gede ya. Berapa tiles ini? 1 2 3 4 tiles guys. Terus area lagi. Ini single damage. Tapi ya bebas sih ya. Kalau kan suka scorch, ini di buff DPS 10% HP each turn. Boleh-boleh aja kalau kalian tim api ya. Yang bisa inflict scorch-scorchan gitu. Boleh ambil ini. Tapi kalau nggak punya tim api, yang mending yang kiri guys, lebih fleksibel gitu ya, range-nya lebih gede. Tapi ini dua ini bebas sih. Oke, lanjut. Crystal Implosion extra magical damage, deal 60% AoE damage to all enemies within 3 tiles of the target and inflicting MDEF 3. Ini udah kayak skillnya Marsil ya. Range-nya gede, 3 tiles dari musuh ya. Itu areanya. Range-nya 3 tiles. Cooldown 2, energi 2. Tapi MDEF 3 ya. Itu ngurangin MDEF 60% guys selama 2 turn. Oke sih. Ini coba satunya ya. Oath to end all evil. Deals 2 gila. 220% AoE damage to enemies within 5 tiles of the card. Ini sih kayaknya ambil ini ya. Fix ini ya. Ini yang ada di trial hero, trialnya SP Samantha ya, yang 5 tiles di sekitarnya Samantha itu. Ini gila sih. For each additional enemy hit, reduce skill mutra by 30% to minimum 100%. Then dispel 3 buffs for target and grants the character Radiant Watch until the start of the next turns. Maksudnya gimana ya? Jadi setiap musuh yang kena hit skill ini mengurangi skill multiplier by 30%. Jadi dari 220, misal ada 2 orang. Oh, additional. Kalau 2 orang berarti minus 30% guys. Jadi 220 ini jadi berapa? 190. Terus 3 orang jadi 160. 4 orang jadi 130. 5 orang jadi 100% gitu guys. Maksimal 100% pengurangannya ya. Oh berarti nggak sampai 1. Ya, pengurangannya maksimal 100%. Jadi mentok pengurangannya 4 atau 5 gitu ya. Gitu guys. Makin rame makin berkurang gitu ya damage-nya. Terus dispel 3 buff. Ini udah gila sih. Dispel 3 buff guys. Terus Grenadian Watch. Udah fix ambil inilah ya. Fix kanan sih kalau menurutku. Nomor 3 oke, tapi ini sih
signaturenya SP Samantha itu ini guys, cooldown 3, energi 3. Ya oke lah. Nanti cooldownnya kan bisa dikurangi ya, pakai karakter-karakter lain gitu. Oke, jadi gitu guys. Buat skill SP-nya aku belum tahu ya guys, karena aku nggak punya Samantha, terus levelnya juga masih 30. Jadi skill spesialnya nanti kalian lihat di YouTube lain guys. Kayak banyak lah orang-orang luar itu ya, kayak Soul Invictus, Hauki gitu ya, itu mereka pasti ada lah. Oke, kita tes aja ya. Mana ya? Nah, coba tapi kalau di boss ya kelihatan ya areanya ya. Coba asal aja. Di sini. Terus kemarin dapat Edga guys ya, lumayan lah. Dia bisa nambah damage magic ya. Mungkin ya Pak. 心配しないで。自分の身は自分で守るから。次は私の番。了解。頼もしい。私に続け。信じています。Kita pancing ngumpul dulu gitu ya. 一緒に行きましょう。 Atau nggak usah ya? Udahlah, ini dulu aja. Nah gitu guys, passing di tengah ya, biar damage-nya itu lumayan gede. Nah itu tadi skill Judgment Strike-nya ya. Jadi tiap di akhir turn itu nge-damage tuh. Ayo, sini kumpul.
Tuh kan. Jadi habis ngidupin alert itu ya, itu masih bisa nyekill guys, karena bahkan masih bisa jalan ya. Karena itu instan guys. あなたを信じています。そこどいて。 Nah, 私がまとめて gila 片 ya 付けてあげる。 Judgment Strike-nya. Ah, しょうがない。次は私の番。いいですよ。ありがとう。私に続け。信じています。 Nah, nah, langsung kelar ya. Turnnya langsung kelar guys. Setiap ngaktifin alertnya, makanya itu skill gila sih. Tuh Judgment Strike-nya gila kan guys. Itu masih bintang 1 ya, belum nanti bintang 5 gitu. Jadi ya gitu sih. Menurutku SP Samantha wajib di pull guys. Buat kalian yang punya tabungan Roblox site ya, itu mending habisin guys buat SP Samantha gitu. Karena kalau lihat di tier list juga itu T0 guys. Jadi dia untuk saat ini itu DPS tertinggi lah ya skornya guys. Jadi gak bakal rugi lah guys pokoknya kalau punya SP Samantha gitu ya. Oke. Penjelasannya sampai gitu aja. Mungkin kalau ada salah penjelasan atau kalian mau nanya-nanya bisa langsung di komen guys. Oke. Kalau gitu sampai sini aja. Ciao.